Beruntunglah orang yang dijauhkan dari neraka dan diizinkan tinggal di surga yang penuh dengan kenikmatan. Pernyataan semacam itu saya ambil dari firman Allah sendiri, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, maka sungguh dia telah beruntung. Nah, kita mengharapkan keberuntungan terutama di akhirat, karena kehidupan di akhirat itu berlangsung seterusnya. Kita tidak mengetahui batasannya, karena Allah menyebutnya itu selama-lamanya kita akan hidup di akhirat. Nah, pilihannya di surga atau di neraka. Kita berharap kita dijauhkan dari neraka dan diizinkan tinggal di surga. Hanya orang-orang tertentu, yaitu yang memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Allah, bisa terhindar dari siksa neraka dan diizinkan tinggal di surga, di mana penghuninya akan memperoleh apapun yang mereka inginkan. Allah berfirman, innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. Orang-orang yang telah memperoleh ketetapan baik dari kaminya ini adalah Allah. Jadi siapapun yang sudah mendapatkan ketetapan baik dari Allah, maka mereka akan dijauhkan dari neraka. Mub'adun, dari kata ba'id. Ba'id itu jauh. Nah, mub'adun, orang-orang itu dijauhkan dari neraka. Saking jauhnya, la yasma'una hasisaha, mereka tidak akan mendengar desis bunyi api di neraka. Kenapa dikatakan desis? Kalau kita melihat atau menyaksikan adanya api yang menyala besar dan kita berada di dekatnya, yang kita dengar gemuruh. Ya. Sekarang ini penjual gorengan apinya tidak gemuruh. Kalau dulu gemuruh karena pakai minyak tanah. Nah, itu kalau apinya besar sekali, setinggi Monas atau bahkan lebih, pasti gemuruhnya itu sangat mengerikan. Nah, suara gemuruh api itu kalau dari jauh, kita tidak lagi mendengar gemuruh, tetapi mendengarnya desis. Desis. Jadi kalau dikatakan desis, itu berarti sudah jauh. Nah, orang yang masuk surga, itu desisnya saja nggak dengar. Berarti saking jauhnya. Mereka berada di surga, wahum fi mashtahat anfusuhum khalidun. Mereka akan selamanya di tempat di mana mereka memperoleh apa yang mereka inginkan. Ishtahat. Itu dari kata syahwat. Syahwat dalam bahasa Arab itu artinya keinginan secara umum, ya, bukan syahwat bahasa Indonesia. Kalau syahwat bahasa Indonesia itu artinya keinginan birahi. Tapi kalau bahasa Arab, keinginan secara umum. Artinya, kita mempunyai keinginan apapun, tentu yang tidak mustahil, maka Allah akan menuruti. Ya, kita di sana tidak perlu bercocok tanam. Tapi kalau ada orang yang di dunia ini hobinya bercocok tanam, menanam kembang dan sebagainya, lalu di sana ingin mengulangi hobinya itu, mau cocok tanam atau menanam kembang-kembang begitu, diizinkan, bisa gitu. Ya. Nah, menurut Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW, ada beberapa kriteria bagi orang yang akan dijauhkan dari neraka. Oleh karena itu, mari kita pelajari kriteria tersebut dengan tujuan agar kita bisa sedapat mungkin memenuhi kriteria itu, sehingga kita akan dijauhkan dari siksa neraka atas dasar kasih sayang Allah. Mohon maaf, saya ingin menerangkan sedikit. Jadi kita mengharapkan kita dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga atas dasar kasih sayang dari Allah. Kok atas dasar kasih sayang dari Allah? Kok bukan atas dasar prestasi kita berbuat baik? Enggak. Kita memang dianjurkan oleh Allah untuk melaksanakan perintah-perintahnya. Sholat
puasa, zakat. Tetapi apa yang kita lakukan itu belum memenuhi persyaratan ideal untuk sholat, persyaratan ideal untuk puasa, dan persyaratan ideal untuk berzakat. Jadi kualitas amal kita itu di bawah standar. Nah, kalau di bawah standar, maka kita tidak bisa mengharapkan amal kita, perbuatan baik kita sebagai bargaining, sesuatu yang bisa kita gunakan tawar-menawar dengan Allah supaya kita masuk surga. Nggak bisa, tidak memadai. Oleh karena itu kita mengharapkan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Nah, Allah itu menyayangi orang-orang yang sudah berusaha untuk taat, sudah berusaha semaksimal yang bisa, meskipun kualitasnya masih kurang. Jadi kita mengharapkan masuk surga itu karena kasih sayang Allah. Yang penting kita menunjukkan keseriusan kita. Kita sholat ya, sedapat mungkin, sekuat tenaga, dan mengerahkan pikiran kita supaya kita sholat bisa khusyuk. Nah, kalau toh ada kekurangannya, Allah akan memberi rahmat. Rahmatnya itu berupa ampunan. Ampunan itu membebaskan kita dari neraka. Kemudian Allah memberi rahmat, mengizinkan kita masuk surga. Kriteria itu banyak sekali, ya. Karena banyak itu artinya kita bisa memenuhi itu kan tidak harus 100%. Saya ingin menyebutkan beberapa saja. Salah satu di antaranya adalah kita bisa dijauhkan dari neraka untuk dimasukkan ke surga asal kita meyakini keesaan Allah dengan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ketika kita mengucapkan itu semata-mata hanya dalam rangka mengharapkan keridhaan Allah. Sesederhana itu, ya, sederhana itu. Tapi hati-hati dengan statement yang sederhana itu. Karena kalau kita tidak hati-hati, kita akan menjadi menyepelekan. Menyepelekannya misalnya, alah, asal kita bisa mengucapkan la ilaha illallah aja kita masuk surga. Itu menyepelekan. Nah, kita diharapkan tidak menyepelekan itu, tapi itu perlu kita pegang. Yang pertama, Rasulullah mengatakan, "Fala yuwafi 'abdun yaumal qiyamati yaqulu la ilaha illallah yambaghi bidzalika wajhallah illa hurrima 'alan nar." Tidaklah seorang hamba yang mengucapkan la ilaha illallah karena mengharapkan keridhaan dari Allah lalu bertemu dengan hari kiamat, melainkan dia diharamkan masuk neraka. Jadi asal kita bermodal dengan la ilaha illallah, tapi mengucapkan la ilaha illallah itu harus betul-betul hanya dalam rangka mencari ridho Allah atau menyenangkan Allah. Contoh yang tidak karena Allah, misalnya ada seseorang yang bukan muslim jatuh cinta kepada wanita muslimah, kemudian wanita muslimah ini menolak lamarannya karena dia tidak beragama Islam. Nah, saking cintanya lalu dia menyatakan bersedia masuk Islam. Lalu petugas pemerintah dari Kementerian Agama mensyaratkan, membuktikan bahwa dia betul-betul Islam. Nah, caranya petugas itu meminta orang ini untuk mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Secara formal petugas ini sudah mengakui bahwa ya, dia memang betul-betul muslim. Tapi kalau dia membacanya syahadat itu hanya dalam rangka supaya bisa menikahi wanita ini, maka itu bukan karena Allah, ya, tapi karena perkawinan. Nah, buktinya bagaimana? Dilihat, setelah dia baca syahadat itu, dia melaksanakan kewajiban-kewajibannya atau tidak. Kalau dia melaksanakan kewajiban-kewajiban, oh berarti dia mengucapkan la ilaha illallah itu serius. Begitu pula kita. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, konsisten nggak kita dengan ucapan itu? Konsistennya itu, kalau kita mengakui Allah sebagai Tuhan,
otomatis dengan sendirinya kita mengakui bahwa kita ini hambanya. Hamba itu bahasa kasarnya itu budak. Kalau kita hambanya, maka kita mesti harus tunduk patuh, nurut 100% kepada Tuannya. Tuhan sebagai Tuhan. Nah, jadi kita mesti membuktikan omongan kita bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Berarti aku adalah hamba Allah. Karena aku hamba Allah, maka aku harus berperilaku sebagai hamba, melaksanakan apapun yang diperintah oleh Allah. Dan kalau Allah melarang, kita tinggalkan. Nah, itu baru yang namanya mengucapkan la ilaha illallah dalam rangka menyenangkan Allah. Kriteria pertama. Kriteria kedua, orang yang menyesali kesalahan-kesalahan di masa lampau dan khawatir akan dimasukkan ke dalam neraka karena kesalahan-kesalahan tersebut. Sehingga dia menangis semata-mata hanya karena takut kepada Allah. Kenapa begitu? Faktanya kita ini semua kan sudah pernah berdosa. Dosa kita itu ada kalanya kecil-kecil tapi buahnya. Nah, kalau diakumulasikan menjadi besar sekali, banyak sekali. Dan di antara kita juga pernah melakukan dosa-dosa yang besar. Mungkin karena kita waktu itu tidak tahu, mungkin karena kita hanya ikut-ikutan saja, mungkin karena kita terdorong hawa nafsu, sehingga kita terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Nah, kalau kita pernah berdosa semacam itu, kemudian kita menyesali penting. Karena kalau tidak ada penyesalan, kita tuh masih mau mengulangi lagi. Tapi kalau kita menyesal, kita berusaha untuk tidak mengulangi lagi. Setelah menyesali, terus kemudian mohon ampun kepada Allah. Mohon ampunnya itu disertai dengan khawatir, jangan-jangan tidak diterima permohonan ampunan saya ini. Saking khawatirnya lalu menangis. Menangis hanya karena Allah. Terutama kalau menangisnya ini sendirian. Bukan di masjid sedang sholat berjamaah. Ya, kalau di masjid sholat berjamaah itu bisa-bisa diragukan menangisnya ini karena Allah atau karena dilihat orang. Ya. Nah, ini menangis yang tulus ini sebenarnya di tempat ramai atau di tempat sepi sama saja bagi Allah. Cuma bagi kita itu akan lebih bagus kalau menangisnya itu ketika kita sendirian. Jadi bukan karena pamer, bukan karena pengaruh orang lain. Nah, orang semacam itu akan dijauhkan dari neraka karena apa? Mereka itu meninggalkan dosa-dosa yang lama, kemudian dia berusaha untuk mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Allah. Jalan itu ya namanya jalan itu kalau bahasa Inggrisnya kan way of life, jalan hidup atau cara hidup. Kita mengikuti cara hidup yang ditentukan oleh Allah. Kalau kita mengikuti cara hidup yang digariskan oleh Allah, itu berarti kita berperilaku fi sabilillah, ya. Fi sabilillah di jalan yang menuju kepada Allah. Jadi fi sabilillah itu tidak harus perang, ya. Tidak harus perang. Kalau kita berperilaku sehari-hari sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh Allah, kita sudah berada fi sabilillah. Rasulullah bersabda, la yalijun naro rajulun baka min khasyatillah. Tidak akan masuk neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah. Enggak akan. Rasulullah menggambarkan ketidakmungkinannya itu dengan ilustrasi. Hatta ya'udal labanu fid dhar'a. Sampai ada air susu kembali ke kantong susunya. Susu yang keluar dari breast, ya, keluar dari badan ibunya, wanita, sudah keluar. Mungkin nggak dikembalikan lagi? Nggak mungkin. Nah, ketidakmungkinan orang yang menangis karena Allah, tidak mungkin dia masuk neraka, itu diibaratkan seperti itu. Ya, kalau Allah di dalam Al-Quran memberikan perumpamaan yang tidak mungkin itu, nggak mungkin. Baru mungkin kalau ada gajah bisa masuk ke lubang jarum.
Itu kan sampai mohon maaf kalau gajah, saya tadi menyebut gajah, kalimatnya itu onta. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Nggak mungkin sampai ada onta bisa masuk ke lubang jarum. Nah, itu perumpamaan jauh sekali kemungkinannya. Nah, kalau atau bahasa Arab juga disebut hayhat. Hayhat. It's impossible. Ya. Wala yajtami'u ghubarun fi sabilillahi wa dukhanu jahannam. Ini yang lain ya. Kalau tadi menangis karena Allah. Ini yang ada satu lagi yang tidak mungkin dia masuk neraka, yaitu orang yang berjuang perang di jalan Allah. Dan perang itu ada lari sana lari kemari. Kalau zaman dulu itu pakai pedang atau full contact, full body contact. Pertarungannya itu berhadap-hadapan. Nah itu kalau tanahnya itu padang pasir akan banyak debunya. Nah orang yang perang sehingga badannya itu banyak ditempeli oleh debu di dalam perjuangan itu, tidak mungkin dia tersentuh apinya neraka jahanam, nggak mungkin. Jadi debu itu melindungi orang itu dari neraka. Itu yang kelanjutan dari hadis ini. Tapi yang sesuai dengan poin kita adalah kalau kita nangis karena menyesali dosa-dosa kita dan kita menyesali itu dengan benar-benar sampai kita itu berjanji tidak akan mengulangi lagi. Nah, tangisan itu membuat kita terhalang dari neraka. Yang ketiga, orang yang mampu menjaga atau mengendalikan mulut dan kemaluannya dari perbuatan dosa. Dosa kita banyak dari mulut. Ya, kita omong yang menyakiti hati orang lain, itu dosa. Apalagi kita ngomong yang menyakiti Allah. Menyakiti Allah, tentu Allah itu tidak merasa sakit ya. Allah itu tidak pernah merasa sakit. Tapi ini ilustrasi kalau itu kepada orang itu menyakiti. Nah, omongannya menyakiti Allah. Menyakiti Allah itu gimana? Allah itu tidak punya anak. Kemudian dibilang bahwa Allah itu punya anak, itu sangat menyakiti Allah. Nah, itu dari mulut. Terus juga kemaluan kita itu suka-suka melakukan dosa. Dosanya besar lagi. Nah, sebenarnya dorongannya kan dari hati atau dari perasaan, ya. Dari rasa cinta atau dari ketertarikan pada kecantikan dan sebagainya. Nah itu, tapi pelaksanaannya itu dengan kemaluan. Nah itu kalau kita bisa mengendalikan dua-duanya, Allah akan membebaskan kita dari neraka. Rasulullah SAW sampai mengatakan, aku berani jamin gitu ya. Man li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Siapa yang berani menjamin di hadapanku atau dia menjaminkan kepada saya, menjaminkan untuk menjaga apa yang ada di antara dua rahangnya. Nah, kalau bahasa Arab, rambut yang tumbuh di daerah bagian bawah itu namanya lihyah. Lihyah itu jenggot. Tapi kalau lahyah itu tulangnya, tulang yang ada di sini. Ya, di sini lahyah. Jadi di antara kita bilangnya tulang rahang. Ya. Orang yang mau menjaminkan bahwa dia menjaga apa yang di antara dua rahang, berarti mulut, wa ma baina rijlaihi, dan di antara dua kakinya, adman lahul jannah, aku jamin dia masuk surga. Nah kalau dia masuk surga, tidak mungkin dia masuk neraka, berarti jauh. Nah kita lihat bahasanya Rasulullah ini, dia sebenarnya membuat bahasa itu tidak kelihatan jorok.
sebenarnya kalau kita bilang kemaluan itu rasanya kok kurang enak gitu kan. Nah, terus Rasulullah mengatakan di antara dua kaki. Nah, karena untuk barang yang berada di antara dua kaki itu tidak disebut barangnya, maka ketika Rasulullah menyebutkan mulut juga menggunakan kiasan yang sama, yang serupa di antara dua rahangnya. Jadi intinya kalau kita mau pakai bahasa yang eksplisit, yang mau menjaga mulut, menjaga lisan, menjaga omongannya, dan mau menjaga kemaluannya, itu Rasulullah akan menjamin dia pasti masuk surga, terbebas dari neraka. Kriteria yang 4 yang saya sebutkan, yaitu orang yang selalu menyisihkan sebagian dari hartanya untuk menunaikan zakat dan sedekah. Allah sendiri yang mengatakan, wa sayujannabuhal atqal ladzi yu'ti malahu yatazakka. Aku akan menjauhkan orang-orang yang bertakwa. Yang bertakwa itu siapa? Yaitu orang yang mau menyisihkan hartanya untuk berzakat. Aku akan jauhkan dia dari neraka. Jadi Allah sendiri yang akan menjauhkan. Dan kalimat yang digunakan oleh Allah itu wasayujannabuha. Itu Allah memastikan bahwa pasti aku akan jauhkan. Yang disebutkan oleh Allah ini bertakwa. Takwa itu kerangka yang luas, terutama ketakwaan itu yang berupa menyisihkan sebagian hartanya untuk zakat. Zakat itu apa? Di sini Allah menyebutnya yatazakka. Akar katanya sama dengan zakat. Zakah. Zakah itu artinya suci. Yatazakka berarti untuk menyucikan diri. Apa hubungannya sedekah dengan menyucikan diri? Hubungannya itu dengan keimanan, ketauhidan. Kalau kita yakin bahwa Allah itu sudah berjanji, Allah itu akan memberi kita rezeki. Nah, kalau kita sudah meyakini Allah akan memberi kita rezeki, menjamin rezeki kita nggak perlu takut. Dan lagi Allah juga janji, kalau kamu bersedekah, maka Allah akan mengganti. Dan Allah menggantinya akan lebih banyak. Nah, kalau orang yang meyakini janji Allah itu, dia nggak ragu-ragu. Aku sedekah nggak apa-apa, nanti Allah ganti kok. Nah, kalau tidak mau bersedekah, nggak diganti. Ya, apa yang diganti, wong dia tidak mengeluarkan apa-apa. Ya, jadi kalau orang berzakat, bersedekah, itu sebenarnya dia sedang menyucikan hatinya dari keraguan terhadap Allah. Keraguan ini harus kita singkirkan karena apa? Implikasinya bisa menyebabkan kafir. Hubungannya apa? Ya, ada di Al-Quran disebutkan bahwa orang yang tidak mau membayar zakat itu kafir. Hubungannya apa? Itu tadi. Kalau tidak meyakini bahwa rezeki kita dijamin oleh Allah, tidak meyakini bahwa janji Allah itu benar, bahwa Allah akan mengganti, sehingga dia tidak mau menyandarkan hidupnya pada Allah, tapi menyandarkan hidupnya pada uang. Ya. Nah, kalau duitku ini aku berikan pada orang, aku berarti tidak punya cadangan atau cadanganku kurang. Terus aku makan apa dong? Aku makan apa dong? Jadi dia mengandalkan hidupnya melalui makan itu pada harta. Padahal seharusnya orang yang beriman itu menyandarkan hidup pada Allah. Jadi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat sama dengan tidak meyakini jaminan Allah tadi, sehingga tidak menyandarkan hidupnya pada Allah, tapi menyandarkan hidupnya pada uang atau harta. Dan misalnya ada orang yang mengatakan, wah, aku ini duitku tinggal 4 juta. Aku pada 1 bulan itu pengeluaranku sekitar 10 juta. Nggak tahu ini aku nanti di 3 minggu yang ketiga dan keempat aku mau makan apa ini. Sekarang ini aku tahu masih bisa makan lah sampai dengan 2 minggu yang akan datang. Aku masih pegang uang 4 juta. Tapi berikutnya saya nggak tahu apakah aku masih bisa hidup. Nah,
Berarti dia menganggap dia bisa hidup kalau punya duit. Padahal banyak orang yang tidak pegang duit, hidup aja terus dengan tenangnya. Ya. Karena apa? Ada keyakinan. Ya. Ada keyakinan, sehingga dia tidak menyandarkan hidupnya pada harta. Dan mengeluarkan sedekah itu penting. Ya. Karena orang itu bisanya kaya, itu atas pertolongan orang-orang miskin. Gimana begitu? Coba kalau kita bisanya kaya karena berdagang apa saja? Misalnya berdagang beras. Nah, kalau kita berdagang beras, kan harus ada berasnya. Beras itu siapa yang menanam? Petani. Petani itu yang bekerja di sawah, yang terjun di tanah berlumpur itu dengan air yang banyak begitu, hujan pun kehujanan, panas kepanasan, itu orang-orang miskin. Yang punya tanah itu tinggal bayar saja. Jadi orang yang kaya, yang punya sawah, kalau tidak ada orang miskin, dia nggak bisa memproduksi beras, memproduksi padi itu nggak bisa. Dia sangat mengandalkan para buruh tani. Terus beras itu setelah ditumbuk, ya, padi setelah ditumbuk jadi beras, dibawa ke kota, dibawa ke tempat kita. Yang bawa siapa? Para sopir dan pembantunya. Biasanya yang mau menjadi sopir untuk mengangkut beras macam itu orang yang penghasilannya kecil. Bolehlah dibilang orang-orang miskin. Jadi kita bisa kaya itu karena atas bantuan orang-orang miskin. Karena kita kekayaan kita tuh sebagian itu dibantu oleh orang miskin, kita harus mau menyisihkan sebagian dari harta kita kembali kepada orang miskin. Cuma kita tidak dituntut oleh Allah untuk meneliti. Wah, aku jual beras ini, beras dari mana nih? Dari Cianjur. Terus pergi ke Cianjur. Siapa yang menanam beras saya ini? Yang menanam padinya ini? Nggak bisa. Allah tidak menuntut sejauh itu. Udahlah, kasihkan zakatmu, sedekahmu kepada orang yang dekat dengan kamu. Orang miskin yang dekat. Nanti yang ada di Cianjur, ya yang kaya di sana yang membagi kepada orang-orang miskin di sana. Ya. Karena banyak sekali orang miskin di sini juga yang membantu kita. Kalau orang kaya itu biasanya tidak masak sendiri, panggil orang, yang dipanggil orang miskin. Rumahnya perlu dijaga, yang mau jaga juga orang-orang miskin. Jadi kita sangat berhutang budi pada orang-orang miskin. Maka sudah pada tempatnya kalau kita itu menyisihkan sebagian dari harta kita untuk orang-orang miskin. Ya, Allah sampai menyebutkan wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Pada harta orang-orang kaya itu, di situ ada hak bagi orang-orang yang miskin, baik orang miskin itu yang meminta maupun yang tidak meminta. Jadi ada hak mereka. Kalau di harta kita itu ada hak milik orang lain, kemudian kita tidak memberikan pada orang lain, sama dengan mencuri. Jadi orang yang tidak membayar zakat sama dengan dia mencuri hartanya orang lain sebelum harta itu diberikan kepada orang lain. Ini kan mirip-mirip dengan orang korupsi. Orang korupsi misalnya untuk dana yang dialokasikan untuk bantuan sosial, ya, bansos diberikan kepada orang miskin. Tidak diserahkan kepada mereka, tapi diambil oleh pejabatnya. Ini kan mencuri haknya orang-orang miskin. Nah, karena sudah dialokasikan untuk orang miskin, tapi tidak diberikan. Zakat juga begitu. Allah sudah mengalokasikan sebagian dari harta kita untuk orang miskin, tapi kita tidak serahkan. Itu kan sama dengan korupsi. Korupsi dari zakat yang kita kelola, dari harta yang kita kelola sendiri. Nah, kriteria yang kelima, ya, orang yang berpuasa semata-mata hanya dalam rangka mencari ridho Allah, dalam rangka menyenangkan Allah. Puasa, ya. Jadi kalau puasa itu kan rela untuk berlapar-lapar. Tapi puasanya itu bukan karena biar kurus, bukan biar tidak kena diabetes dan sebagainya, supaya tidak obesitas. Enggak, tapi puasanya karena Allah. Ya. Rasulullah mengatakan, "Ma min 'abdin yasumu yauman fi sabilillah."
Tidak ada seseorang yang puasa 1 hari saja di jalan Allah illa ba'adallahu bidzalikal yaumi wajhahu 'anil nar. Allah pasti akan menjauhkan dia pada hari akhir, menjauhkan dia dari neraka. Seberapa jauh? Sab'ina kharifan, 70 musim. Kalau satu musim itu berputarnya 1 tahun sekali, kan 70 musim sampai dengan 70 tahun. Jadi tadi saya gambarkan mengambil dari ayat Quran, jauhnya orang yang di surga dari neraka itu sampai desisnya api itu pun tidak dengar. Nah, itu dari segi suara, jauh diukur dengan suara. Ini jauh diukur dari jarak. Jaraknya seberapa jauh? Seperti perjalanan 70 tahun. Nah, 70 tahun itu berapa kilo? Ribuan kilo. Wah, bisa, karena di buminya alam akhirat itu besar sekali. Saking besarnya bisa menampung orang yang pernah hidup dan mati di dunia mulai dari zaman Nabi Adam sampai hari terakhir nanti. Itu semua akan dibangkitkan dan semuanya cukup di sana. Cukup di sana itu bahkan 1 kotak saja itu sudah tertampung. 1 kotak itu kotak besar yang namanya padang mahsyar. Ketika kita dibangkitkan, kita akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk dihisab. Nah, itu semua cukup di situ, tertampung. Baru nanti dibagi 2. Sebagian masuk surga, sebagian masuk neraka. Jadi seberapa besar itu? Kita tidak bisa memperkirakan. Nah, kriteria ke-6. Orang yang selalu mendoakan Rasulullah. Kalau mendoakan Rasulullah itu caranya baca sholawat. Nah, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, rahmatilah Muhammad. Ya, rahmatilah Nabi Muhammad. Itu mendoakan Rasulullah. Loh, Rasulullah kok didoakan? Kan dia sudah dijamin masuk surga. Ya, kalau kita mendoakan kepada Rasulullah, itu kita menunjukkan bahwa kita itu mencintai beliau, sehingga kita itu selalu mendoakan beliau. Dan karena Rasulullah itu sudah cukup, tidak butuh tambahan pahala dari orang lain, maka pahala itu kembali lagi ke kita. Pahala itu kembali kepada kita. Rasulullah mengatakan, man qala hina yasma'un nida, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah, dan seterusnya. Siapa yang setelah mendengarkan azan, nida itu panggilan di sini ada panggilan untuk sholat. Ketika ada azan, kita dianjurkan untuk menirukan apa yang diucapkan oleh muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Setelah itu berdoa, insya Allah kita semua sudah hafal. Ya. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah, dan seterusnya. Halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, dia akan memperoleh pertolonganku di hari kiamat. Ya, sebagaimana kita ketahui, yang bisa menolong seseorang terbebas dari neraka masuk surga itu hanya Allah. Hanya Allah yang punya. Karena hanya Allah yang punya, Allah memberi otoritas, memberi wewenang kepada orang-orang yang ditunjuk atau yang diizinkan untuk menolong orang lain. Nah, orang yang paling banyak diberi kepercayaan untuk menolong adalah Nabi Muhammad SAW. Pertolongan itu disebut syafaat, ya, syafaat dari Rasulullah. Bisa nggak orang tua kita, yang ketika kalau kita mendengar bahwa di hari kiamat itu nanti kita nafsi-nafsi, selfish, kita nggak peduli sama bapak ibu kita, tidak peduli pada istri suami kita, pada anak kita. Itu ketika berada di padang mahsyar, ketika kita harus mempertanggungjawabkan amal kita. Tapi begitu sudah selesai, mereka yang berhak masuk surga itu diperkenankan menolong orang lain yang jatahnya dia masuk neraka. Ya, jadi itu proses setelah itu. Ketika di padang mahsyar, kita nggak peduli sama orang lain, nggak menyapa, meskipun itu bapak kita sendiri, kita nggak menyapa. Tapi nanti begitu selesai,
Udah kamu masuk surga? Baru, oh Bapak, ayo kita bersama Pak. Nah, itu setelah itu. Nah, terus kalau misalnya di perjalanan melihat, lah itu temanku tuh yang sama-sama ngaji, ya. Seperti ini tadi Bu Mira ngajak teman-temannya ngaji. Terus, wah dia ikut ngaji bener. Ya Allah, itu teman saya. Dia ikut ngaji. Tidak hanya untuk ngaji. Itu teman saya yang sama-sama sholat berjamaah di masjid. Itu teman saya sama-sama pergi haji. Terus Allah memberitakan, tolong dia. Jangan sampai dia masuk neraka. Terus diambil. Diajak ke surga. Terus sampai seberapa banyak? Allah mempersilakan, ada lagi nggak temanmu? Oh ada tuh. Panggil, ambil. Ada lagi? Cari lagi. Ketemu lagi. Ambil. Sampai dia itu mengatakan bahwa tidak ada lagi Tuhan. Sudah semuanya teman-teman saya. Nah, jadi syafaat itu terutama diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, juga kepada para nabi yang lain, juga diberikan kepada orang-orang salih atau orang-orang yang sudah ditentukan dia akan masuk surga. Itu bisa menolong. Nah, ini kalau mendapatkan pertolongan dari Rasulullah, perbanyak kita memperbanyak baca sholawat, terutama sholawat setelah azan. Kriteria yang ketujuh, orang yang punya anak, lalu dia mengasuhnya, merawatnya, dan mendidiknya dengan penuh kasih sayang. Dengan penuh kasih sayang ini syarat ya, ini syarat. Jadi orang yang merawat dan mendidik anak dengan penuh kasih sayang, maka orang itu akan dijauhkan dari neraka. Nah, kan ada orang tua yang dengan anaknya itu tidak sayang, malah dieksploitasi. Ya. Bukan disayangi, tapi malah dieksploitasi. Kalau disuruh nggak mau, dipukul dan sebagainya. Bukan yang begitu. Ya. Terus kalau misalnya anak itu meninggal gimana? Terutama kalau meninggal masih kecil, dia bakal masuk surga. Ibunya, bapaknya yang mengasuh itu bakal masuk surga. Karena apa? Karena kasih sayangnya tadi. Jadi ini kan orang lalu menangkapnya bahwa kalau ada orang anaknya meninggal dunia masih belum baligh, maka itu jaminan dia tidak akan masuk neraka, dia akan masuk surga. No. Itu lalu dikatakan secara umum, nggak apa-apa, anakmu masih bayi meninggal, itu membuat kamu terbebas dari neraka. Oh iya, tapi kalau itu benar, kalau memang ibu ini atau bapaknya ini menyayangi anaknya. Ini hadisnya begini. Para wanita itu minta kepada Nabi Rasulullah SAW. Qulna linna. Mereka mengatakan kepada Nabi, ij'al lana yauman. Rasulullah, sempatkanlah satu hari saja untuk kami. Rasulullah memberi nasihat kepada kami. Nah, ini kalau sekarang kan suka, Pak bisa nggak saya mengundang Bapak untuk memberi tausiah 1 jam saja, ya semacam itu. Nah, tapi ini kepada Rasulullah, para wanita itu minta, Rasulullah sisihkanlah waktu barang 1 hari untuk kami. Nah, ketika Rasulullah menemui mereka, salah satu yang disampaikan oleh Rasulullah pesannya adalah ayyuma imra'atin mata laha thalathatun minal walad lam yablughul hintha kanu hijaban minan nar. Seorang wanita karena kan audiensnya itu ibu-ibu. Jadi kalau laki-laki gimana? Oh termasuk, ini kan disebutkan oleh Rasulullah itu wanita karena konteksnya itu audiensnya para wanita. Ada hadis lain soalnya yang menyebutnya bukan wanita, seseorang, laki-laki maupun perempuan. Nah ini kebetulan yang saya ambil yang perempuan. Ayyuma imra'atin mata laha thalathatun minal walad. Siapapun wanita yang ditinggal mati oleh 3 anaknya, punya anak 3 mati semua. Lam yablughul hintha, yang belum sampai umur akil baligh, umur baligh gitu, umur remaja,
kanu hijaban minan nar. Anak yang meninggal itu menjadi tameng bagi wanita itu dari neraka. Nah, ini salah satu hiburan. Jadi kalau ada anaknya meninggal, memang biasanya sedih kan, karena semua wanita yang normal itu pasti mengharapkan punya anak dan pasti menyayangi anaknya. Kalau anak yang disayangi kemudian meninggal, dia pasti sedih. Nah, sedihnya itu adalah cerminan dari kasih sayang. Kalau orang tidak menyayangi, kemungkinan dia tidak sedih. Nah, kalau misalnya keluar air mata, boleh enggak anaknya meninggal kemudian air mata keluar? Boleh. Yang tidak boleh itu teriak-teriak menyesali kematian anak. Nah, itu yang nggak boleh. Ya. Jadi kalau sekedar kemudian nangis, cerita kepada temennya begini-begini sambil nangis, itu nggak apa-apa. Ya. Terus ada salah satu di antara wanita itu bertanya, "Wathnani, kalau anaknya 2 gimana Rasulullah?" Rasulullah jawab, "Wathnan, anaknya 2 juga dia akan masuk surga." Nah, ada hadis yang lebih panjang lagi, tetapi komentar sahabat. Aku tidak tanya bagaimana kalau 1. Tapi kalau cara Rasulullah menjawab kok kayaknya kalau misalnya kalau 1 gimana? Wah, pasti jawabnya meskipun hanya 1. Ya, jadi ini paling tidak menghibur orang tua yang anaknya meninggal, terutama meninggalnya masih kecil. Itu akan menjadi tameng dari neraka. Apanya yang menjadi tameng? Kasih sayangnya. Ya, jadi yang menjadi tameng itu sebenarnya kasih sayangnya dia kepada anak. Yang ke-8 adalah orang yang santun terhadap orang lain. Santun saja kita kepada orang lain itu sudah menjadi tameng dari neraka. Tapi santun itu perlu ada indikasinya. Indikasinya apa? Berbicara yang lemah lembut. Lemah lembut, nadanya tidak tinggi. Karena nada tinggi itu kan suka orang itu, wah dia marah. Terus ada orang yang takut. Nah, tentu kita juga lihat nadanya tinggi itu mungkin ada latar belakangnya. Ini ada orang yang dulu waktu masih mudanya bekerja sebagai sailor, orang kapal itu. Nah, orang kapal itu kan ada gemuruhnya mesin, ada gemuruhnya ombak. Nah, mereka kalau berbicara antar mereka itu mesti teriak. Nah, ketika pensiun atau sebelum pensiun karena sudah terbiasa begitu, kalau ngobrol sama teman itu teriak-teriak. Begitu pula orang yang biasa tinggal di desa yang tidak banyak penduduknya, itu suka obrolannya tuh jarak jauh. Ini sedang menanam pohon di sini, temannya di sana, ngomongnya teriak-teriak. Itulah dia nadanya tinggi. Oh, itu bukan nada tinggi yang karena tidak sopan, ya karena kebiasaan. Ya. Jadi orang yang santun terhadap orang lain, indikasinya dia lemah lembut, penuh kasih sayang, akrab, ya, friendly, dan suka memberi kemudahan kepada orang lain. Nah, digampangin aja. Memberi kemudahan itu termasuk misalnya berdagang, ya, jual, sudah dapat untung, udah, ya udah kasih aja. Nah, itu memudahkan pembeli. Terus pembeli juga begitu, memudahkan pada penjual, karena sama-sama orang baik. Aku tahu ini agak kemahalan sedikit, tapi dia agak miskin gitu. Ya, biarin deh, aku nggak usah nawar. Ya, kan ada orang yang aku kalau beli di pasar basah, aku nggak pernah nawar. Kenapa? Ya kasihan, mereka penghasilannya kecil gitu. Jadi tanya berapa, langsung dibayar. Itu berarti memberi kemudahan kepada penjual. Jadi memberi kemudahan itu konteksnya macam-macam. Ya. Kalau dosen ya menyampaikannya itu lemah lembut, kemudian memberi kemudahan, ya udah lulus deh kamu misalnya. Tapi tentu yang masih bisa ditoleransi ya. Ya. Rasulullah mengatakannya begini, ala ukhbirkum biman tuharramu alaihin nar. Mau nggak aku kasih tahu kamu orang yang
neraka diharamkan untuk menyakiti dia. Jadi nerakanya yang diharamkan, nggak boleh kamu ganggu dia. Para sahabat bilang, bala ya Rasulullah, boleh, ya mau Rasulullah. Rasulullah kemudian mengatakan, ala kulli hayyin layyin qarib sahl. Ada 3 kriteria di situ. Hayyin itu yang tenang hatinya, orang yang kalem, tentram. Orang yang kalem itu kan kita ngobrolnya enak. Yang lain itu lemah lembut, ngomongnya itu santun, lemah lembut. Qarib itu akrab, menunjukkan keakraban. Kita biasanya mengatakan ramah atau akrab. Ya, bahasa yang dipakai oleh Rasulullah, qarib itu dekat. Kalau bahasa Inggris mungkin semacam friendly, bersahabat, tidak bermusuhan. Terus sahal itu suka memberi kemudahan kepada orang lain. Nah, orang yang semacam itu akan dijamin dijauhkan dari neraka. Satu lagi, ya, yang saya sebutkan, tentu masih ada kriteria yang lain lagi, tapi saya mau menyebutkan tambahan satu lagi, yaitu orang yang sering berdoa memohon kepada Allah agar dijauhkan dari neraka. Ya, jadi jangan mengandalkan amal kita sendiri. Wah, aku kan gak pernah berbuat dosa, aku kan baik, orangnya baik, aku pasti masuk surga. Jangan begitu, itu sombong tuh, sombong. Kenapa sombong? Kan tadi saya sebutkan, amal kita itu belum tentu diterima oleh Allah karena kualitasnya itu belum memenuhi syarat itu. Jadi jangan kita mengandalkan amal kita, apalagi terus kemudian sombong, aku pasti masuk surga. Nggak bisa, jangan. Ya. Caranya gimana? Kita mohon kepada Allah. Man sa'alallaha al-jannah thalatha marrat. Kalau ada orang minta, ya Allah, masukkanlah saya surga, diulang 3 kali. Surga itu merespon. Surga itu rupanya mendengar kalau kita berdoa. Merespon dengan berdoa kepada Allah, Allahumma adkhilhul jannah. Tuhan, masukkan dia ke kami, ke surga. Nah, terus waman istajara minan nar, orang yang mohon kepada Allah supaya dijauhkan dari neraka, thalatha marrat 3 kali, qalatin nar, neraka itu akan merespon, Allahumma ajirhu minan nar. Ya Allah, jauhkan dia dari kami, jauhkan dia dari neraka. Jadi kita mohon agar kita dimasukkan ke surga, agar kita dijauhkan dari neraka. Surga dan neraka ikut serta berdoa untuk kita. Doanya banyak yang kita lakukan ya. Kalau di bulan Ramadan itu kan yang seringkali dibaca di masjid itu misalnya, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inni as'aluka, wahai Allah, aku mohon kepadamu ridhaka wal jannah, ridhomu dan surga. Ya Allah, aku minta surga Allah. Ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan aku mohon perlindungan kepadamu dari kemurkaanmu dan dari neraka. Itu yang kita sering baca. Yang sehari-hari kita suka baca, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Tuhan jauhkanlah aku dari neraka. Atau kalau imam memimpin, Allahumma ajirna minan nar. Kalau bersama-sama ajirna, tapi kalau sendiri ajirni. Kalau sendiri menggunakan ajirna boleh nggak? Jauhkan kami, oh boleh. Tapi kalau bersama-sama jangan ajirni, karena diamini oleh orang lain. Jadi ada hadis yang tidak saya kutip di sini, tapi suka dikutip oleh banyak orang dan ada dicantumkan di buku zikir pagi dan petang ya, pagi dan sore. Itu disebutkan orang yang setelah subuh dan setelah sholat asar membaca atau berdoa Allahumma ajirni minan nar 7 kali, maka dia akan dijauhkan dari neraka. Saya cek, ternyata hadisnya itu jalurnya itu lemah. Jalurnya lemah, tapi isinya sama dengan ini. Hadis yang saya kutip ini sahih. Nah, kalau ada hadis sahih dan lemah, maka yang lemah ini
statusnya bisa dianggap sebagai menjadi sahih atau hasan dikarenakan ada pendukungnya, karena kan ada hadis lain yang sahih yang senada. Ya. Oleh karena itu, kalau itu dicantumkan di dalam buku zikir pagi sore, boleh. Ini kan hadisnya dhaif. Ya dhaif, tapi ada hadis yang senada yang sahih. Nah itu lalu terus disebut sahih li ghairihi atau hasan li ghairihi. Hadis itu sahih karena didukung hadis yang lain atau hasan karena didukung yang lain. Li ghairihi karena yang lain gitu. Ya, jadi tidak masalah mengikuti ajaran itu, dan itu tidak mengenai hukum, maka kita boleh mengamalkannya. Jadi kita misalnya berdoa setiap habis subuh, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Nanti habis asar, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Ya, itu kalau menurut hadis yang itu, bahwa dia akan dijauhkan dari neraka. Karena kenapa habis subuh dan habis asar? Penjelasannya karena malaikat itu yang menjaga kita itu ada shiftnya pagi dan sore. Paginya itu subuh, sorenya itu asar. Sehingga kalau orang itu sholat subuh tepat waktu, itu berarti dua malaikat ini masih bertemu. Ya, kalau kita misalnya di rumah sakit, dokter dan perawat itu kalau gantian shift itu kan ketemu dulu, berbincang-bincang, tadi ini statusnya ini sudah dikasih obat ini dan sebagainya. Nah, malaikat yang bertugas malam itu sampai subuh, nanti dia tidak akan pergi sebelum yang tugas siang hari datang. Nah, ketika datang itu mereka berbincang-bincang dulu, baru pisah. Nah, kalau kita itu sholat subuh, sholat asar tepat waktu, berarti dua kelompok malaikat ini ketemu. Sehingga ketika malaikat ini kembali kepada Allah, Allah bertanya, hambaku kamu tinggalkan tadi dalam keadaan apa? Sedang sholat Allah. Nah, waktu kamu datang, sedang sholat. Jadi ketika datang, dia sedang sholat subuh. Ketika aku tinggalkan, dia sedang sholat asar. Nanti yang satunya juga begitu. Gimana kamu ketemu hambaku? Ketika saya datang, dia sedang sholat asar. Ketika saya pulang kembali, meninggalkannya, dia sedang sholat subuh. Nah, makanya sholat subuh dan sholat asar tepat waktu itu bagus sekali karena disaksikan oleh lebih banyak malaikat. Tentu masih ada beberapa kriteria lain, tapi mudah-mudahan 9 ini sudah cukup untuk bekal kita. Kita coba deh menyesuaikan diri dengan kriteria itu, sehingga kita bisa dijauhkan dari neraka. Ringkasnya apa yang kita bahas pagi ini adalah bahwa sungguh beruntung orang-orang yang dijauhkan dari neraka dan diizinkan masuk surga. Ciri khas orang-orang yang dijauhkan dari neraka antara lain meyakini keesaan Allah, menangis karena takut kepada Allah, mengendalikan ucapan dan nafsu birahi, menunaikan zakat, berpuasa karena Allah, membaca sholawat setelah adzan, menyayangi anak-anak, santun dan lemah lembut kepada orang lain, dan memohon kepada Allah. Semoga Allah membimbing kita untuk menjadi orang-orang yang layak dijauhkan dari neraka dan diizinkan masuk surga.